Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Ibu Triana Lestari, SPSI, MPD, dan kawan-kawanku sekalian yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi dari buku karya John W. Santrock yang berjudul Educational Psychology. Tepatnya kami akan menyampaikan materi dari chapter 10, yaitu materi tentang Social Constructivist Approaches, atau dalam bahasa Indonesia disebut pendekatan konstruktivis sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penyampaian materi yang pertama, yaitu materi tentang Social Constructivism in the Broader Constructivist Context, atau konstruktivisme sosial dalam konteks konstruktivis yang lebih luas. Nah, secara umum, pendekatan konstruktivis sosial ini menekankan pada konteks sosial pada pembelajaran dan memiliki gagasan atau pandangan bahwa pengetahuan itu saling dibangun dan dikonstruksi bersama satu sama lain. Gauvin dan Parke tahun 2010 mengatakan bahwa keterlibatan dengan orang lain dapat menciptakan kesempatan bagi para siswa untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pemahaman yang mereka miliki. Nah, hal ini terjadi pada saat mereka dihadapkan pada pemikiran orang lain yang sangat-sangat memungkinkan ditemukannya perbedaan antar pemikiran satu sama lain. Kemudian, hal ini juga terjadi pada saat mereka berpartisipasi atau terjun langsung dalam menciptakan pemahaman bersama. Kemudian di sini ada pendekatan konstruktivis Piaget. Nah, dalam pendekatan konstruktivis ini, siswa membangun pengetahuan dengan mengubah, mengatur, dan mengolah kembali pengalaman atau pengetahuan dan informasi yang dimiliki sebelumnya. Kemudian ada konstruktivis sosial Vygotsky. Nah, ini konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa siswa itu membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Namun perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan yang dibangun oleh para siswa itu sangat berbeda-beda. Nah, isi dari pengetahuan ini dipengaruhi oleh faktor budaya dari asal tempat tinggal para siswa tersebut. Nah, perbedaan budaya itu meliputi bahasa, kepercayaan, dan keterampilan dan lain sebagainya. Nah, dalam pendekatan Piaget menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan kepada para siswa untuk dapat berkolaborasi dan mengembangkan pemahaman mereka. Sementara dalam pendekatan Vygotsky menekankan bahwa guru harus menciptakan banyak kesempatan bagi para siswa untuk belajar dengan mengkonstruksi pengetahuan bersama dengan guru maupun teman sebayanya. Pada intinya, kedua pendekatan atau pemikiran ini membahas suatu hal yang sama, yaitu bagaimana guru itu dapat mengembangkan pengetahuan siswanya melalui interaksi sosial. Beberapa pendekatan sosial kultural seperti pendekatan Vygotsky ini menekankan pentingnya budaya dalam pembelajaran. Nah, contohnya, budaya dapat menentukan keterampilan atau skill apa yang sedang dibutuhkan, seperti keterampilan komputer, keterampilan komunikasi, keterampilan kerja tim, dan keterampilan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir dikutip dari Princeton tahun 2009, nyatakan bahwa upaya-upaya dalam peningkatan
sedang dilakukan untuk menghubungkan pembelajaran yang kolaboratif dengan teknologi interaksi di kelas. Misalnya ada satu contoh program yaitu program Computer Supported Collaborative Learning atau disingkat CSCL. Atau dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran kolaboratif yang didukung komputer. Nah, program ini itu mencoba untuk meningkatkan interaksi antar teman sebaya dan untuk mengkonstruksi pengetahuan bersama melalui teknologi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang situated and cognition. Nah, apa sih situated and cognition? Artinya itu kognisi yang terletak. Nah, kognisi yang terletak adalah asumsi penting dalam konstruktivis sosial pendekatan. Nah, ini mengacu pada gagasan-gagasan bahwa pemikiran itu terjadi dalam lingkungan sosial dan konteks fisik. Nah, dengan kata lain, pengetahuan tertanam di dalam dan terhubung dengan konteks di mana pengetahuan itu berkembang. Nah, itu menurut Langer pada tahun 2009. Nah, jika demikian, itu membuat akal untuk menciptakan situasi belajar yang sedekat dengan keadaan dunia nyata, teman-teman. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu scaffolding atau perancah. Teknik scaffolding atau perancah ini merupakan teknik di mana peserta didik diberi tanggung jawab yang lebih dalam proses pembelajaran, sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Lalu, kami menggambarkan scaffolding atau perancah ini sebagai teknik mengubah tingkat dukungan selama sesi pengajaran, yaitu orang yang lebih terampil seperti guru atau teman sebayanya yang lebih mahir, dan menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai dengan kinerja siswa saat ini. Ketika tugas yang dipelajari oleh siswa masih baru, guru mungkin saja memberikan instruksi secara langsung kepada muridnya. Dengan meningkatnya kompetensi siswa, maka guru akan lebih kurang dalam membimbing siswa. Para peneliti telah menemukan bahwa ketika menggunakan teknik scaffolding, guru dan teman sebayanya menggunakan teknik scaffolding dalam pembelajaran kolaboratif, maka siswa akan mendapatkan manfaat yang lebih. Sebagai seorang guru, maka harus bisa untuk menggunakan scaffolding di dalam kelas. Misalnya, bimbingan yang baik dalam melibatkan scaffolding seperti anak yang paham dalam suatu materi, membantu temannya yang kurang paham lalu memberinya persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Lalu berusaha untuk memberikan jumlah bantuan yang tepat. Jangan lakukan kepada siswa apa yang bisa mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi pantau upaya mereka dan beri mereka dukungan serta bantuan yang mereka butuhkan. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif apprehensive atau disebut juga magang kognitif. Artinya bahwa seseorang bisa mendapatkan suatu keterampilan dari orang yang lebih terampil. Dalam teori ini, guru sering dijadikan role model oleh siswanya, ataupun bisa juga teman sebaya yang lebih terampil bisa mendukung temannya tersebut dalam mengerjakan tugas sehingga mereka bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, untuk mengilustrasikan teori ini, Rogov menggambarkan pengalaman siswa yang berbeda dari latar belakang penghasilan orang tua. Banyak orang tua di Amerika Serikat yang berpenghasilan menengah ke atas, mereka mengaplikasikan teori kognitif apprehensive ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti membacakan buku yang bergambar kepada anak-anak, terus juga mengajak komunikasi mereka secara verbal ataupun berhitung. Nah, kognitif apprehensive ini juga penting di dalam kelas. Para peneliti telah menemukan manfaat bahwa guru juga berperan penting dalam belajar siswa, seperti mengajarkan cara berhitung, menulis, ataupun ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Nah, sehingga mereka merasa terbantu dalam belajar dan juga mempunyai keterampilan yang mana berguna bagi kehidupan mereka. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk
materi selanjutnya tentang tutoring akan dipresentasikan oleh saya Syakira Kusmanarda. Jadi, tutoring atau bimbingan belajar adalah magang kognitif antara seorang ahli dan pemula. Bimbingan belajar dapat dilakukan antara orang dewasa dan anak-anak atau antara anak-anak yang punya tingkat kemampuan yang berbeda. Bimbingan belajar terbukti telah membantu banyak sekali siswa, terutama mereka yang kesulitan dalam suatu mata pelajaran. Next. Seorang guru dapat merasakan frustasi ketika siswa mereka membutuhkan lebih banyak perhatian individu daripada yang bisa mereka berikan. Sambil juga mereka tetap harus memenuhi kebutuhan seluruh murid dalam kelasnya. Maka dari itu, asisten kelas, sukarelawan, atau volunteer, mentor, dan tutor dapat membantu mengatasi frustasi ini. Terdapat contoh program les privat, yaitu yang pertama, untuk siswa yang mengalami kesulitan baca setelah 1 tahun pengajaran formal, ada program Reading Recovery yang menawarkan sesi tutorial belajar baca one-on-one setengah jam setiap hari. Ada juga program Success for All atau SFA yang meliputi siswa membaca selama 90 menit setiap harinya, bimbingan baca one-on-one oleh guru bersertifikat, ujian kompetensi, pelatihan guru dan tutor, dan tim dukungan keluarga. Selanjutnya ada juga mentor. Mentor ini juga dapat membantu siswa belajar lebih baik. Mentor membimbing, mengajar, dan mendukung murid yang lebih muda yang biasa disebut mentee atau protege. Sebagian besar program mentoring ini biasanya tidak berbasis di dalam sekolah. Kemudian ada juga tutor. Ketika seorang siswa mengajar siswa yang lain, hal ini biasa disebut tutor sebaya atau peer tutoring. Ada juga tutor yang bimbingan belajar antara yang lebih muda dengan yang lebih tua. Biasanya bimbingan belajar yang lebih tua akan lebih efektif daripada bimbingan belajar seusia, karena siswa yang dibimbing oleh teman sebayanya pada dasarnya akan lebih cenderung malu untuk menghadapi perbandingan sosial yang negatif. Program peer tutoring biasanya disebut Peer Assisted Learning Strategies atau PALS, dan ada juga jenis peer tutoring online, di mana peer tutoring ini biasanya di kalangan SMA dan orang dewasa. Bimbingan online biasanya antara seorang guru dan siswa dalam sebuah les online. Selain itu, siswa juga bisa mendapatkan pengalaman bekerja sama secara online. Bimbingan online bisa berupa platform media pembelajaran atau pelatihan keterampilan seperti training online dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan untuk saat ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini mengacu pada metode pembelajaran yang mana siswa itu bekerja sama dalam sebuah kelompok kecil dan saling membantu dalam hal belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok itu dan untuk mempelajari materi itu sendiri. Jadi pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Siswa akan merasa saling membutuhkan dengan adanya penugasan kelompok. Sebab, keberhasilan tugas ditentukan dari kerjasama antar anggota kelompok. Yang kedua, interaksi tatap muka. Hal ini terjadi karena adanya sikap saling tolong-menolong anggota kelompok. Interaksi terjadi adalah dalam hal bertukar pikiran atau ide atas suatu permasalahan. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual ini dapat berupa sikap mau menolong teman kelompok yang kesulitan. Keempat, keterampilan interpersonal. Tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, siswa juga dilatih untuk mampu berkomunikasi dengan temannya. Yang keenam ada proses kelompok. Proses kelompok terjadi ketika diskusi kelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa
untuk menyampaikan semua yang pertama itu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan presentasi atau lewat bahan bacaan. Lalu yang ketiga ada mengorganisasikan siswa ke dalam sebuah kelompok. Guru menjelaskan siswa bagaimana caranya membentuk kelompok dan membantu dalam transisi. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar mengerjakan tugas-tugas mereka. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu yang keenam ada memberikan penghargaan. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil kerja atau belajar gitu, baik secara kelompok maupun secara individu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya memberikan ruang kepada yang lain. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya Salma Herunisa dengan NIM 2103594. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi Structuring Small Group Work atau menyusun kelompok kerja kecil, bagian materi Composing the Group atau mengkomposisikan anggota grup. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan guru ketika mereka harus membuat sebuah kelompok belajar kecil? Jawabannya adalah dengan pendekatan kooperatif dan membuat kelompok heterogen dengan keragaman dalam kemampuan latar belakang etnis, status sosial, dan jenis kelamin. Kenapa harus beragam? Karena dengan pelompokan heterogen dapat memaksimalkan kesempatan untuk tutoring antar teman sebaya, meningkatkan hubungan lintas gender dan lintas etnis, dan memastikan bahwa setiap kelompok memiliki setidaknya satu siswa yang dapat melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah kecakapan heterogenitas. Alasan utama untuk melompokkan secara heterogen adalah untuk membantu siswa yang kurang cakap dengan pengajaran dari siswa yang kemampuannya tinggi. Dalam kelompok yang heterogen, siswa pandai berperan sebagai guru dan menjelaskan konsep kepada siswa lain. Dalam kelompok homogen, siswa pandai ini cenderung tidak mengambil peran mengajar. Heterogenitas etnis, sosial ekonomi, dan gender. Harapan untuk membuat kelompok belajar dari berbagai latar belakang adalah interaksi yang dilakukan dalam kondisi status yang sama dalam kelompok kooperatif untuk saling mengurangi prasangka. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat kelompok dari beragam etnis dan sosial ekonomi adalah komposisi anggota kelompoknya. Jangan sampai komposisinya itu terlalu mencolok. Variasikan karakter sosial yang berbeda, etnis, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin secara bersamaan. Untuk menghindari pembentukan kelompok yang hanya memiliki satu siswa minoritas, jika memungkinkan hindari perhatian pada seorang siswa saja. Dalam kelompok jenis kelamin laki-laki campuran, laki-laki cenderung lebih aktif dan dominan. Jadi, ketika mencampurkan perempuan dan laki-laki, tugas penting bagi guru adalah mendorong anak perempuan untuk berbicara dan anak laki-laki mengizinkan anak perempuan mengekspresikan pendapat mereka dan berkontribusi pada fungsi kelompok. Teknik umum untuk mengelompokkan adalah memiliki jumlah anak perempuan dan laki-laki yang sama. Dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 anak, di mana hanya satu anggotanya adalah perempuan, anak laki-laki cenderung mengabaikan anak perempuan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ali Megan Hamdika dengan NIM 2108048. Di sini saya akan menyampaikan materi team building skill. Fungsinya apa sih team building skill? Nah, team building skill itu untuk membantu siswa menjadi pendengar yang lebih baik, memberikan siswa praktik kontribusi pada produk tim, mendapatkan hasil nilai seorang pemimpin tim, dan bekerja dengan para pemimpin tim untuk membantu mereka menangani situasi masalah. Nah, berikut ini ada beberapa pedoman untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan membangun tim.
yaitu dari Aronson dan Platney tahun 1997. Yang pertama, jangan memulai tahun dengan pembelajaran kooperatif dengan tugas yang sangat sulit, karena banyak siswa yang tidak memiliki banyak pengalaman bekerja dalam kelompok, sehingga bekerja sama dalam membangun tim membuat mereka secara efektif belajar dan berinteraksi satu sama lain sebelum mengerjakan pekerjaan yang sulit. Yang kedua, membuat tim kelompok 2-6 orang daripada seluruh kelas, karena untuk mengefektifkan kelompok belajar dan supaya, karena tujuan dari tim build kelompok itu ya untuk belajar bekerja sama ya, yang membuktikan bahwa bekerja sama lebih efektif daripada yang kompetitif. Lalu yang ketiga, membantu siswa untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Nah, mintalah siswa untuk memperkenalkan identitas mereka sendiri supaya saling mendengarkan satu sama lain daripada mengganggu jalannya diskusi. Lalu bisa membuat siswa mendengarkan dengan cara mereka melihat langsung pembicara atau membuat rangkuman dan lainnya. Lalu yang selanjutnya, memberi siswa beberapa praktik sesuai dengan produk sebagai bagian dari tim. Jadi memberi tugas ya ke siswa, tugas biasa, misal memberi gambaran atau tulisan dari satu orang ke satu orang sampai mereka tuh setuju dengan itu gitu. Bisa berbicara langsung dengan siswa dari mata ke mata ya. Lalu yang selanjutnya, diskusi tentang nilai kepemimpinan grup. Nah, ini membantu menemukan pemimpin grup yang bisa grup itu terorganisasi, grup itu tetap pada tugasnya, menjalankan tugasnya. Lalu dia tuh sabar dan politik ya, demokrasi, membantu untuk menyelesaikan argumen atau masalah, semua hal tentang pemimpin ya. Lalu yang selanjutnya, membantu ketua atau pemimpin tersebut untuk menyelesaikan masalah, situasi masalah, ya mungkin contohnya kayak salah satu anggotanya berbicara, salah satu anggotanya menguasai grup gitu. Mungkin salah satu anggotanya menolak untuk mengerjakan tugas tersebut, mungkin satu orang lagi mau mengerjakannya sendiri, atau semuanya saling berbicara gitu, ngobrol saat sedang diskusi. Jadi kamu tuh bisa tersebut bekerja sama gitu dengan para anggotanya, selaras, jadi grup yang ya saling bekerja sama lah, dan untuk memimpin jalan diskusi suatu permasalahan tersebut. Ya mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyusunan interaksi kelompok kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Kagan tahun 1992 bahwa salah satu cara untuk memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok kecil adalah dengan menugaskan siswa peran yang berbeda. Misalnya mempertimbangkan peran-peran yang 8 ini yang dapat dilakukan siswa dalam suatu kelompok. Nah, peran yang pertama ada penggerak. Di sini penggerak bertugas sebagai yang memunculkan motivasi siswa yang enggan dan merupakan motivator. Yang kedua ada penjaga. Di sini tugasnya menyemakan partisipasi siswa dalam kelompok. Yang ketiga ada pelatih. Pelatih di sini bertugas untuk membantu dengan konten akademik. Yang keempat ada pemeriksa. Tugasnya yaitu memastikan kelompok memahami materi. Yang kelima ada task master. Tugasnya itu menjaga grup agar tetap pada tugas. Yang keenam ada perekam.
Tugasnya itu menuliskan ide dan keputusan. Yang ketujuh ada kapten. Di sini kapten yang dimaksud yaitu kapten yang tenang yang dapat memantau tingkat kebisingan grup. Yang kedelapan ada bahan motivator. Di sini tugasnya untuk memperoleh dan mengembalikan persediaan. Lalu ada juga pendapat ahli lain, yaitu Dan Serau pada tahun 1988. Nah, cara lainnya yaitu peran dapat dispesialisasikan adalah dengan menunjuk beberapa siswa sebagai pembaca ringkasan dan yang lainnya sebagai pendengar. Nah, para peneliti setuju bahwa dengan meringkas lebih bermanfaat untuk belajar daripada mendengarkan. Jadi, peran ini digunakan semua anggota harus mendapatkan kesempatan untuk menjadi peringkas. Nah, kan tadi ada 8 orang yang ditugaskan, namun beberapa ahli juga, sebagian besar ahli itu menyarankan bahwa kelompok itu tidak kelompok yang efektif itu tidak lebih dari 5 dan 6 orang. Jadi boleh dari 8 tugas tadi itu tidak diisi semua gitu. Lalu materi yang kedua yaitu strategi untuk menyusun kelompok kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Johnson & Johnson tahun 1989 dan tahun 1995. Nah, yang pertama itu menumbuhkan saling ketergantungan yang positif. Nah, di sini setiap anggota diharuskan membuat kontribusi yang unik agar setiap orangnya itu saling berketergantungan. Yang kedua, siswa perlu mempromosikan kesuksesan satu sama lain. Nah, di sini anggota kelompok harus saling mendukung, membantu, serta mendorong satu sama lain. Ini lebih mudah dilakukan secara tatap muka dibanding secara elektronik. Yang ketiga ada akuntabilitas harus pada tingkat individu atau kelompok. Nah, di sini meskipun kerja kelompok harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya. Setiap siswa dalam kelompok juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan bagiannya atau tugas individunya. Di sini sebagian besar siswa itu malas kerja kelompok karena mungkin tidak semua siswa itu bertanggung jawab, jadi harus ada temannya yang mengambil alih gitu. Jadi di akuntabilitas ini harus ada pada kerja kelompok agar meringankan situasi ini. Yang keempat, ajarkan keterampilan sosial kelompok. Nah, siswa yang belum pernah bekerja sama sebelumnya atau bekerja kelompok sebelumnya mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Nah, agar kerja kelompok berhasil, siswa harus tahu bagaimana mengambil kepemimpinan, mengambil keputusan, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan konflik itu bagaimana. Yang kelima itu ada memerlukan pemrosesan kelompok. Nah, kelompok harus mendiskusikan bagaimana mereka maju untuk tujuan mereka, terus masalah yang mereka hadapi itu seperti apa, dan bagaimana keputusan itu dibuat. Nah, dengan begitu mereka dapat mengubah arah dan menjadi kelompok yang lebih efektif. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Fadilah. Kali ini saya mendapat bagian tentang Social Constructivist Program, di mana program ini itu lebih penerapannya lebih ke ketika sebuah program ini berfokus pada pengembangan literasi
dan biologi seperti yang saat ini didirikan itu diatur di dalam sekolah dasar, dan juga cocok untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Dan diskusi adalah dimensi kunci dari program ini. Komentar yang membangun, bertanya, dan mengkritik adalah norma daripada pengecualian. Banyak kegiatan kelas terjadi dalam kelompok-kelompok kecil, di mana siswa berbicara, mencoba untuk mengungkapkan pendapat, dan memberikan rasa kompetitif terhadap satu dan yang lainnya, meskipun guru memandu pemilihan topik. Lalu tujuannya adalah untuk secara bertahap menyerahkan tanggung jawab belajar kepada para siswa, menekankan 3 strategi yang dimana penggunaan orang dewasa sebagai panutan. Lalu yang kedua ada anak mengajar anak, dan juga konsultasi komputer online. Lalu yang pertama di sini ada orang dewasa sebagai teladan, yang biasanya orang dewasa ini mendemonstrasikan cara berpikir dan refleksi diri dalam proses mengidentifikasi topik dalam area umum. Terkadang penyelidikan atau penalaran dengan informasi yang diberikan, mereka terus meminta siswa untuk membenarkan pendapat mereka dan kemudian mendukung mereka dengan bukti yang memikirkan berbagai hal. Jadi orang dewasa sebagai teladan ini menunjukkan tentang kebijaksanaan mereka dalam cara berpikir. Lalu ada anak mengajar dengan anak. Anak mengajar dengan anak ini seperti diskusi kelompok, yang dimana kelompok ini terdiri dari para siswa yang cenderung memiliki perbedaan umur lintas usia, di mana siswa yang lebih tua biasanya mengajar yang lebih muda. Ini terjadi baik offline maupun online. Lalu biasanya yang jadi pemimpin itu bergilir juga, jadi memberi siswa tanggung jawab dan tujuan, mendorong kolaborasi di antara rekan-rekannya. Lalu program ini menggunakan sistem timbal balik, di mana siswa bergiliran memimpin juga, seperti yang saya katakan tadi. Lalu ada konsultasi komputer online, di mana konsultasi ini lebih ke para peneliti itu memberikan pelatihan dan nasihat kepada para mahasiswa, mengarahkan apa yang seharusnya mahasiswa itu tempuh. Lalu ada sekolah untuk pikiran. Nah, sekolah untuk pikiran ini terdiri dari kurikulum, instruksi, komunitas, dan teknologi. Sekolah untuk pikiran ini penting karena siswa mungkin dapat mengulangi berbagai ilmu, pengetahuan, prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam sains, tetapi mereka kadang mengalami kesulitan memahami. Jadi dia bisa menerima informasi tapi kesulitan untuk memahami suatu hal. Misalnya dalam matematika, di mana dia pandai memasukkan angka ketika diberi satu rumus, lalu dia memasukkannya ke rumus tersebut, angka tersebut. Namun ketika diberi persoalan yang beda, masalah yang beda, kebanyakan siswa ini kebingungan untuk mengerjakan satu hal tersebut, dikarenakan ia hanya melakukan hal copy paste. Nah, ini pemahaman ini yang penting dalam program ini, memicu pemahaman. Lalu di sini ada kurikulum, yang merupakan sebuah rancangan atau rencana sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Lalu ada sebuah instruksi, yang merupakan ini juga hal yang penting ya. Jadi instruksi ini peran guru itu memberikan informasi, membentuk pembelajaran siswa untuk merencanakan dan mengatur pembelajaran dan memecah masalah mereka sendiri. Mereka juga mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif, di mana mengarahkan siswa untuk belajar secara aktif, dan juga lebih ke memberikan pendapatnya, lebih ke berpikir kritis. Lalu ada sebuah komunitas, di mana komunitas juga ini berperan penting dalam pembentukan karakter, dikarenakan komunitas ini penting untuk untuk lebih ke mengembangkan kemampuan dan membentuk suatu pride seseorang, di mana pride yang dimaksud ini adalah ketika satu orang tersebut memiliki pride di bidang masak,
dia merasa malu ketika tidak bisa masak. Nah, tapi beda kalau misalnya orang tersebut bisa di pride-nya di bidang matematika misalnya. Jadi ketika pride-nya orang itu di bidang matematika, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia akan merasa malu. Jadi komunitas ini membentuk rasa kompetitif seseorang terhadap yang lainnya, dan lebih ke membangun karakter orang tersebut. Komunitas juga penting dikarenakan komunitas yang baik juga sangat penting dikarenakan lingkungan itu benar-benar berpengaruh kepada karakter seseorang. Lalu ada teknologi, di mana teknologi ini merupakan hal yang penting di saat ini dikarenakan pada zaman sekarang itu semuanya sudah serba teknologi, di mana jika kita menguasai teknologi tersebut, kita bisa mengendalikan zaman ini. Banyak penerapan dalam bidang teknologi seperti coding, lalu ada penjualan pun kali ini melalui online, dan juga pembelajaran juga sekarang banyak yang online. Jadi teknologi, jika kita bisa memberikan edukasi kepada murid-murid tentang pentingnya teknologi, dia tidak akan mudah terbawa arus teknologi tersebut. Ini bagaimana kita memanfaatkan teknologi, bukan teknologi memanfaatkan kita. Sekian dari saya, Restu Fadila, pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.